Horas, Salam Reformanda, Masiha Holongan. Kita berdoa, ya Allah, Allah dari segala waktu dan tempat, ketika kami melakukan perjalanan dari hidup menuju kematian, dan dari kematian kepada hidup yang baru. Dalam perjalanan kami, Engkau akan membuat kami terheran-heran. Kami mempercayakan diri kami kepadamu. Engkau akan menuntun kami dan memelihara kami. Amin. Selamat pagi. Ibadah masa Prapaskah kita, renungan kita pada hari ini, Jumat 4 Maret 2022 adalah pada Yohanes 1 ayat 43 sampai 51. Yohanes 1 ayat 43 sampai 51. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Nats kita pada pagi ini adalah dari Yohanes 1 ayat 46. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Pada bagian akhir dari pasal pertama Injil Yohanes, Yesus memanggil ke-12 muridnya. Bahkan dari kisah ini, kita dapat melihat pergumulan antara terang dan kegelapan. Dalam kasus ini adalah kegelapan dari prasangka. Sebelum Natanael bertemu dengan Yesus, dia dengan arogan bertanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Itulah yang dilakukan kegelapan dalam diri kita. Kita berlaku sebagai hakim terhadap siapa saja dan apa saja, menyimpulkan tentang seseorang tanpa mengetahui seluruh kisahnya. Orang-orang yang tidak sesuai dengan kategori kita, orang-orang yang tidak berpakaian senecis kita, dan sebagainya, dianggap sebagai tidak patut. Kita bahkan melakukan hal yang sama terhadap Allah. Kita menilai kekudusan dan kesetiaannya dengan keadaan hidup kita. Kita sering tidak memberi hak kepada Allah sebagai Allah. Filipus sangat bijak.
Dia tidak mencoba untuk berdebat dengan prasangka Nathanael. Dia mengundang sahabatnya, "Mari dan lihatlah." Dia percaya betul Yesus akan menghalau prasangka negatif Nathanael dan dia tidak kecewa atasnya. Prapaskah adalah waktu untuk merendahkan diri dan datang kepada Yesus serta mengaku prasangka atau penilaian kita yang gegabah. Yesus melakukan sesuatu yang tidak kita harapkan. Dia membuat anugerah dan kasih-Nya bersinar. Ketika dia menderita kegelapan, penolakan manusia, dicambuk dan disalibkan. Tetapi dalam kebrutalan, penderitaan, dan kematian, Yesus memenangkan keselamatan kita. Dia mengumpulkan kita dalam jemaat yang berkumpul di sekitar firman dan sakramen untuk menghalau penilaian kita yang gegabah dan memberdayakan kita menerima satu sama lain serta bekerja sama untuk menunjukkan kasih-Nya kepada mereka yang berada di sekitar kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ampunilah kami atas penilaian kami yang hanya melihat penampilan belaka. Bukalah hati kami untuk melihat Engkau sebagai Engkau dan menyebarkan nama-Mu kemana kami pergi. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti juga di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah hamba kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Olongan.